Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan perencana, praktisi, dan para akademis transportasi dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di kanal ini. Kali ini kita akan membedah sebuah pergeseran besar dalam cara kita memandang ruang hidup kita, yaitu di diskusi masa depan mobilitas. Kita sering terjebak dalam angka-angka teknokratis, namun hari ini kita akan bicara tentang amanah. Judul paparan kita adalah Transformasi Paradigma Perencanaan Transportasi, dari mobilitas kendaraan menuju aksesibilitas berorientasi manusia. Ada paradigma di mana suksesnya sebuah kota, bukan diukur dari seberapa cepat roda berputar, melainkan seberapa mudah manusia menjangkau tujuan kehidupannya. Ini adalah hijrah pemikiran, dari memuja mesin menuju memuliakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang membutuhkan konektivitas yang bermartabat. Lantas, mengapa kita harus berubah? Mari kita lihat kontras tajam antara masa lalu yang usang dan masa depan yang cerah pada slide berikutnya. Di sini kita melihat pelajaran dari perencanaan masa lalu. Dulu, fokus utama kita hanyalah kecepatan arus mobil, yang mengakibatkan urban sprawl dan dominasi aspal yang gersang. Investasi kita habis untuk jalan layang dan parkir masif. Akibatnya, kapasitas jalan diperbesar, namun trotoar menyempit, kita mengorbankan aksesibilitas mayoritas demi kenyamanan segelintir pengguna mobil. Paradigma baru menuntut efisiensi ruang, kompleksiti dengan tata guna lahan campuran. Kita tidak lagi mengejar kecepatan, tapi kemudahan menjangkau peluang sosial ekonomi dengan keamanan yang inklusif, bukan sekadar pelindung baja di dalam mobil. Untuk mewujudkan visi ini, kita memerlukan fondasi yang kokoh. Mari kita bedah dua pilar utama peradaban jalan raya kita. Pilar pertama adalah Complete Streets, sebuah manifestasi keadilan spasial di mana infrastruktur harus demokratis untuk semua moda, pejalan kaki, pesepeda, dan transit. Pilar kedua adalah Vision Zero. Dalam pandangan Islam, nyawa satu manusia sangatlah berharga. Kita harus menerima bahwa kesalahan manusia, human error, adalah keniscayaan, namun kematian di jalan raya bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Tanggung jawab keselamatan kini berpindah dari pundak pengguna jalan ke tangan kita, para perancang, melalui desain infrastruktur yang disebut pemaaf, forgiving infrastructure, dan penenangan lalu lintas. Setelah fondasi infrastrukturnya siap, bagaimana kita merajut kedekatan antar ruang kehidupan kita? Kita masuk ke konsep 15-minute city atau kota 15 menit. Intinya adalah desentralisasi akses. Kebutuhan dasar hidup, sekolah, pasar, ruang terbuka, harus dapat dijangkau dalam 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Kita integrasikan dengan Transit-Oriented Development, atau disebut TOD, di sekitar simpul transportasi massal. Dengan menghapus zonasi yang kaku menuju mixed use, kita membangun resiliensi kota dan mengurangi kebutuhan perjalanan bermotor harian hingga 20%. Ini adalah cara kita mengembalikan waktu yang hilang di kemacetan untuk keluarga dan ibadah. Kedekatan ini hanya akan bermakna jika jalur penghubungnya dirancang dengan standar kemanusiaan yang tinggi. Trotoar bukan sekadar sisa jalan, ia adalah ruang tamu kota. Berdasarkan standar NACTO, trotoar ideal memiliki 4 zona, frontage untuk fasad, through zone yang bebas hambatan minimal 1,5 sampai 2,4 meter. Furnishing zone sebagai pelindung alami dengan pohon dan lampu, serta enhancement zone untuk memperpendek jarak penyeberangan. Ingat rekan-rekan, saat kita mendesain persimpangan, gunakan control vehicle, bus atau mobil standar, sebagai acuan radius putar, bukan truk raksasa yang jarang lewat. Persimpangan harus kompak agar manusia merasa aman, bukan merasa terancam di tengah lautan aspal. Selain pejalan kaki, kita juga harus memberikan martabat bagi mereka yang memilih bersepeda. Bersepeda adalah bentuk mobilitas yang sangat efisien dan ramah lingkungan. Namun, keberanian warga untuk bersepeda bergantung pada tingkat perlindungan fisik yang kita berikan. Jika kecepatan kendaraan di bawah 25 km per jam, kita bisa gunakan shared roadway. Namun, di jalan arteri dengan kecepatan 30-40 km per jam pemisahan fisik total dengan median beton adalah wajib. Data menunjukkan tanpa proteksi, hanya 6-10% populasi yang berani bersepeda. Namun dengan jalur terproteksi, kita bisa menarik hingga 81% warga untuk beralih moda. Ini adalah tentang inklusivitas untuk semua usia dan kemampuan. Bicara tentang inklusivitas, mari kita lihat lebih dalam mengenai keadilan spasial bagi kelompok rentan. Transportasi berkeadilan menuntut perjalanan bebas hambatan dari pintu ke pintu, full trip. Kita harus mengakomodasi disabilitas dengan ram terstandar dan informasi audio. Kita juga harus memahami pola perjalanan gender, wanita sering melakukan trip chaining, banyak perberhentian untuk urusan domestik, bukan sekadar rute komuter satu arah. Jangan lupakan program School Streets agar anak-anak kita bisa berangkat sekolah tanpa polusi, serta lampu penyeberangan yang ramah lansia. Filosofinya sederhana, jika infrastruktur aman bagi anak-anak dan lansia, maka ia otomatis aman bagi semua orang. Visi besar ini tentu membutuhkan dukungan rekayasa ekonomi yang cerdas agar berkelanjutan secara finansial. Kita perlu melakukan reformasi parkir radikal.
Gunakan tarif dinamis berbasis kinerja untuk menekan volume mobil yang berputar mencari parkir. Hapus kebijakan parkir minimum agar biaya properti tidak terbebani oleh ruang parkir yang tidak perlu. Selain itu, kita harus menerapkan Land Value Capture, atau LVC. Pembangunan transportasi publik meningkatkan harga tanah di sekitarnya, keuntungan ini jangan hanya jatuh ke pihak privat. Gunakan instrumen seperti Tax Increment Financing, atau TIF, untuk mendanai kembali operasional angkutan massal kita. Ini adalah bentuk sharing dari nilai tanah untuk kepentingan umum. Apakah konsep ini hanya teori? Tidak, mari kita petik pelajaran dari kota-kota pelopor di dunia. Amsterdam dan Bogota telah membuktikan bahwa komitmen politik lebih kuat dari modal kapital. Di masa depan, kita diperkuat dengan kecerdasan buatan, atau AI. Singapura sudah menggunakan Predictive Analytics untuk memprediksi lonjakan penumpang secara real-time. Kita juga bisa menggunakan kemajuan IT untuk mensimulasikan dampak penutupan jalan sebelum dieksekusi. Selain itu, jalan yang berskala manusia terbukti menurunkan suhu kota atau efek urban heat island, yang merupakan kontribusi nyata bagi resiliensi iklim global. Akhirnya, tibalah kita di penghujung materi untuk merangkum esensi dari perjuangan kita. Rekan-rekan sekalian, kesimpulan kita pada kesempatan ini adalah menggeser fokus dari kelancaran mesin kepada keselamatan dan kemudahan akses manusia. Kita harus memadukan tata ruang yang pro kehidupan, Vision Zero, dengan kebijakan ekonomi inovatif seperti LVC. Ingatlah, transportasi berkelanjutan bukan sekadar proyek fisik infrastruktur semata, melainkan instrumen pemerataan keadilan sosial. Bumi ini adalah amanah. Sebagai perencana, praktisi dan akademisi, tanggung jawab kita bukanlah menyediakan karpet aspal bagi mesin, melainkan menciptakan ruang hidup di mana setiap manusia dapat melangkah dengan aman, adil, dan terhormat. Mari kita ciptakan tata ruang yang merawat kehidupan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.